Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepatutnya kita mengucapkan syukur dengan membaca Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita belajar, Kak Jim mau absen terlebih dahulu. Afifah Aura Anggraini, Ahmad Bahtiar, Akmal Hafizah Wat, Alain Rizky Ziaul Mustafa, Riani Rahma Putri, Nisrina Ayu Aulia, Afif. Karena kita sudah absen, hari ini kita semangati diri kita dulu ya, dengan semangat pagi. Jajal, semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kata-kata hari ini adalah nahkoda yang hebat itu tidak terlahir dari laut yang tenang. Artinya apa? Tidak ada seorang pemimpin yang hebat terlahir dari orang yang tidak melakukan usaha apapun. Pasti yang namanya pemimpin hebat itu pasti karena dia sudah berkali-kali menghadapi sebuah problem, menghadapi sebuah masalah. Artinya apa? Kita harus belajar pada hari ini. Ketika kita dapat masalah, ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, kita harus hadapi itu supaya apa? Kita bisa menjadi nahkoda yang hebat. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang transformasi. Tapi sebelumnya memang kita sudah pelajari. Transformasi adalah artinya bahwa yang namanya transformasi itu adalah perubahan dari sebuah benda ataupun titik menjadi sebuah bayangan. Nah, dalam transformasi itu ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah refleksi. Apa itu artinya refleksi? Pencerminan. Yang kedua adalah translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Dan yang ketiga adalah rotasi. Apa itu? Perputaran. Yang keempat, dilatasi. Apa itu artinya? Perkalian. Nah, perkalian itu bisa membesar ataupun bisa mengecil. Nah, dalam refleksi, posisi si cermin itu kita bisa gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Nah, ke dalam diagram Kartesius ini, posisi si cermin itu nanti akan ada di 7 posisi. Ya, yang pertama adalah terhadap sumbu X. Rumusnya apa itu kalau terhadap sumbu X? Dari X, Y. X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, min X, Y. min X, Y. Kalau terhadap titik asal, min X, min Y. min X, min Y. Kalau terhadap Y sama dengan X, Y, X. Kalau terhadap Y sama dengan min X, min Y, min X. Oke. Terus berikutnya kalau misalkan terhadap Y sama dengan H, X, 2H min Y. Terakhir yang ketujuh adalah terhadap X sama dengan H, 2H min X, Y. Oke, 2H min X, Y.
Nah, itu adalah tentang refleksi ataupun sebuah pencerminan. Yang kedua adalah translasi. Kalau translasi lebih enak lagi karena ini adalah sebuah pergeseran, baik itu dari titik maupun benda. Kemarin kalau translasi dari titik X, Y itu berubah menjadi apa? X plus A, Y plus B. Nah, itu adalah translasi, yaitu pergeseran. Si titik itu tinggal digeserkan. Terus yang ketiga adalah tentang rotasi. Rotasi itu ada dua hal, yaitu terhadap titik pusat maupun terhadap titik tertentu. Tapi yang hari ini kita pelajari dulu yang terhadap titik pusat. Kalau terhadap titik pusat itu akan ada 3 faktor yang mempengaruhi rotasi. Yang pertama adalah 3 faktor itu, yang pertama adalah sudut, yang kedua adalah arah, yang ketiga adalah sudut, arah, dan di MTS ada tuh, di buku tulismu juga ada, dilihat yuk bareng-bareng. Besar sudut atau titik pusatnya. Oke, titik pusat. Jadi rotasi itu dipengaruhi oleh 3 hal: arah rotasinya, titik pusatnya, sama sudut, besar sudutnya. Kalau rotasi itu searah dengan jarum jam, itu akan bernilai apa? Negatif. Bernilai negatif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam berarti bernilai positif. Oke. Misalkan Pak Ji punya pertanyaan seperti ini. Ada sebuah titik X, Y terhadap titik pusat dirotasikan terhadap 90 derajat searah jarum jam, itu kan berarti bernilai negatif. Rumusnya jadinya apa? Apa bareng-bareng? Y, min X. Min Y apa Y? Y, min X. Terus kalau yang kedua, kalau misalkan Pak J punya titik X, Y, terus tak rotasikan terhadap titik pusat dengan besaran 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, bernilai apa? Min X, Y. Nilainya positif apa negatif? Oh, min Y, min X. Nilainya positif apa negatif? Nilainya, kalau berlawanan nilainya positif. Tapi khusus untuk 180 derajat, mau itu berlawanan atau searah, itu dilatasi tadi perkalian itu bisa membesar dan bisa mengecil. Oke, dan dilatasi, misalkan ada titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0, K, itu berubah titiknya menjadi KX, KY. Itu adalah dilatasi. Lah, hari ini karena kita sudah mempelajari semuanya, kita evaluasi bareng-bareng, tapi menggunakan pembelajaran atau evaluasi LCC, ya. Kita bagi kelompok bersama-sama. Oke, kita akan membentuk kelompok. Silakan setelah ini Pak J arahkan untuk bisa membentuk kelompok seperti biasanya. Kelompok 1 nanti posisinya ada di sebelah sini. Siapa kelompok 1? Oke, kelompoknya Mas Niko. Terus kelompok 2 di sebelah sini. Kelompoknya siapa? Mas Alvan. Terus kelompok 3 ada di sebelah sini. Kelompoknya Mas Budi. Terus kelompok 4 ada di belakangnya dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Mbak Vina Aura. Kelompok 5 di tengah, kelompoknya Mbak Anita Jaliati. Dan yang di sebelah sana adalah kelompoknya Mbak Anissa Salsabila. Bisa dimengerti? Oke, ini bisa menjelaskan. Aturannya adalah gini. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan huruf A, B, C, sama D. Terus nanti Pak J akan menampilkan sebuah soal, di mana soal itu tentang transformasi dan ada pilihan jawabannya, baik A, B,
B, C maupun D. Setelah soal tak tampilkan, silakan diskusikan dengan kelompok kalian jawaban yang tepat apa. Kalau sudah tahu, nanti setiap soal ada waktunya dan waktunya bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan si soal. Setelah itu, Pak Ji nanti akan menghitung mundur dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Setelah itu diangkat bareng-bareng. Diangkat, misalkan kamu jawabnya adalah D, diangkat bareng-bareng D. Ya, ngangkatnya harus menghadap ke depan, jangan ke samping. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa? Sudah bisa dimulai? Oke, bisa dimulai. Saya ingatkan kembali nanti setiap satu soal itu akan mendapatkan poin 10. Kalau salah bagaimana Pak? Sementara kalau jawaban salah tidak apa-apa. Nanti kalau udah bertengah ke atas, salah bisa dikurangi poin 5 poin. Perhatikan baik-baik soalnya. Soal pertama. Jawabnya semua, nah hitung 3 kali ya. Sing jawabnya telat berarti tak anggap salah. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C semua. Kita lihat, menggeser semua titik itu adalah pengertian dari translasi. Tepuk tangan buat kita semua. Semua. Pertanyaan kedua, siap-siap. 2, 1. Oke, jawabannya yang benar adalah A. Rumusnya tepuk tangan yuk. Rumusnya apa sih kalau misalkan terhadap X itu? Oke, dari X, Y bayangannya berubah menjadi X, Y. Oke, soal yang ketiga, siap-siap. Tiga, 2, 1. Telat kita nggak salah tuh. Kemudian didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan skala 2. Koordinat titik yang baru adalah 3, 2, 1. Jawabannya B semua. Kita buktikan terlebih dahulu. Oke, titiknya adalah min 10, min 5, min 2. Direfleksikan terhadap Y. Kalau terhadap Y rumusnya apa jadi nih? Min X, Y. Yang tadinya min 5, min 2 berubah menjadi 5, min 2. 5, min 2 didilatasikan dengan skalanya adalah 2. Rumusnya adalah Kx, Ky. K-nya adalah 2 skala kalikan 5, 2 kali min 2. Jadi ini adalah 10, min 4. Jawaban yang benar adalah B. Tepuk tangan yuk, benar semua yuk. Oke, next. Ya, yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurangi 10 jadi nih 60. Kelompok 1 60, kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi 10 jadi ini 60. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nilainya 90. Kelompok 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Kelompok 6 1, 2, 3, 4, 5 50 dikurangi 15 berapa? 35. Oke. Kita kasih satu soal lagi khusus untuk kelompok 2, kelompok
4 sama kelompok 5. Kita tarungkan ketiga itu siapa yang paling juara ya. Coba yuk silakan. Berarti transformasi ada 4. 1 refleksi yaitu pencerminan. 2 translasi apa? Pergeseran. 3 rotasi apa itu? Perputaran. 4 dilatasi apa? Perkalian, bisa memperbesar atau memperkecil. Itu yang hari ini kita pelajari. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain hari. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pak Jabiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita.